Apa yang harus dipersiapkan dan syarat-syarat yang tertentu dari Indonesia dan juga dari Saudi untuk bisa masuk melalui jalur situ. Pas masuk ke Dubai itu ada syarat-syarat tertentu doang, kayak misalkan kan ini 15 hari bukan transit ya, berarti Iya, emang transit, diam sana. Harus beli visa. Betul. Oh, Kita gitu. kalau warga Indonesia mau masuk ke Dubai, dan ya itu syaratnya harus punya visa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masal khair, selamat siang. Siang. Jumpa lagi bareng saya David Jorer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini saya masih ada di Damam dan ditemani bareng Pak Tatang Mukhtar. Kebetulan di sini ada Pak Tatang kan. Kemarin yang saya tahu Pak Tatang itu lagi pulang kalau nggak salah Lebaran ya. Ya, Nah, seminggu sebelum Lebaran, 10 hari ya. wah, seminggu sebelum Lebaran terus kok sekarang udah ada di sini lagi, padahal banyak teman-teman WNI yang waktu itu pulang ke saya dan belum bisa ke Arab Saudi lagi. Yang ingin saya tanyakan, gimana nih kok bisa sudah masuk dan ada di sini? Gimana itu ceritanya? Kalau diceritain semuanya sih panjang ya. Paling yang mungkin bisa saya sampaikan pengalaman singkat gitu ya. Iya. Jadi saya balik lagi ke Arab Saudi dari Jakarta itu memanfaatkan program dari travel dari perusahaan penjualan tiket dan paket pariwisata yang ada di Riyadh yang menawarkan bisa kembali lagi ke Arab Saudi, namun sebelumnya harus stay dulu di Dubai selama 15 hari. Oh, jadi tidak secara langsung ke Jeddah, Riyadh, Jakarta, Riyadh. Tidak. Jadi ke Dubai dulu gitu ya. Nah, kenapa ke Dubai dulu? Apakah pertanyaannya yang banyak ditanyakan oleh teman-teman itu, emang bisa orang Indonesia balik lagi ke Saudi bukannya lagi tutup? Iya. Jadi kalau kita melihat teks selebaran yang disebarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ataupun oleh penerbangan, yang dilarang itu adalah atau yang ditangguhkan itu adalah kedatangan penumpang dari Indonesia dan negara-negara lain yang masuk dalam daftar yang ditangguhkan. Okay. Jadi bukan pelarangan terhadap warga Indonesia. Beda kan konteksnya. Yang datang dari Indonesia dengan warga Indonesia itu beda. Yang datang dari luar yang tidak ditangguhkan? Enggak. Misalkan kalaupun ada orang misalkan Malaysia ya. Malaysia kan nggak masuk daftar negara yang ditangguhkan. Oke. Tapi kalau dia berangkatnya dari Indonesia, dia tidak bisa masuk ke Saudi. Oke. Nah, sebaliknya misalkan orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, ya, dia misalkan mahasiswa di Malaysia ataupun pekerja Indonesia yang ada di Malaysia, dia masuk ke Saudi, dia bisa terbang dari Kuala Lumpur langsung ke Saudi, ke Riyadh, ke Jeddah. Iya. Karena kedatangan dari Malaysia tidak ditangguhkan. Nah, itu ininya ya. Jadi beda poinnya. Jadi bukan pelarangan atau penangguhan itu bukan berdasarkan warga negara, tetapi berdasarkan titik kedatangan. Gitu. Jadi kita warga Indonesia masih bisa masuk ke Saudi kalau kita keluar dari Indonesianya sudah 14 hari. Jadi di hari ke-15 baru kita masuk ke Saudi. Dan waktu itu Pak Tatang kan karantina di Dubai. Betul, mungkin bahasa mudahnya seperti itu ya. Padahal ya sebetulnya bukan karantina, cuman stay aja gitu. Stay aja. Kita tinggal di Dubai, dan di Dubai ataupun di teman-teman yang lain ada yang ke Bahrain, ada yang ke Jordan, ada yang ke Serbia, ke negara yang lain. Karena saat itu kan Dubai belum ditangguhkan ya. Berbeda dengan sekarang nih. Nah, kalau saya itu ya sebetulnya bisa masuk ke Saudi, intinya ya alhamdulillah diberikan jalan oleh Yang Maha Kuasa. Saya dapat rezeki, jadi ke Dubai 15 hari di Dubai, baru masuk Saudi. Ternyata seminggu setelahnya atau 2 minggu setelahnya Dubai itu ditutup lagi gitu. Waduh. Terus pas masuk ke Dubai itu ada syarat-syarat tertentu doang, kayak misalkan kan ini 15 hari bukan transit ya, berarti emang transit, diam sana.
harus beli visa? Betul. Oh, Kita gitu. kalau warga Indonesia mau masuk ke Dubai, dan ya itu syaratnya harus punya visa, baik itu visa turis Ya. atau visa bisnis atau visa kerja gitu. Dan kita prosesnya sama travel yang ada di Riyadh itu diproses dengan menggunakan visa turis. Visa turis. Jadi kita ngasih dokumen dari mulai paspor, terus bukti paspor, terus pas foto, terus data pekerjaan kita ke travel mengajukan data dokumen kita ke pemerintahan UAE, ke Kementerian Luar Negeri untuk dapat visa turis. Nah itu prosesnya mereka menjanjikan 1 sampai 3 hari kerja. Masya Allah. Dan alhamdulillah di hari pertama pun visa saya langsung keluar, visa Dubai-nya. Wow. Dan visanya kita dapat yang 30 hari. Aha, oke. Iya. Selama di Dubai, kira-kira habis berapa ya? karena kan Dubai tahu sendiri lah. Ya betul. Wow. Ya kita nyari nyari yang sesuai dengan kantong kita gitu. Cuman kalau dirata-ratakan, karena saya bukan yang pertama ya, banyak juga teman-teman yang lain yang sudah kesana ya. Oke, berhasil. Kira-kira habisnya untuk di Dubai-nya saja, dari mulai biaya visa sampai dengan tes PCR saat kita mau terbang ke Saudi. Oh, di Dubai juga harus tes PCR juga? Iya, 2 kali saya dites PCR di Dubai. Waduh. Saat datang dan saat mau keluar. Oke. Itu biayanya sekitar rentangnya sama makan ya, sama hotel, sama tes PCR. Tes PCR yang bayar 1 kali itu berkisar antara 3.500 sampai 5.000 lah, tergantung dengan real ya, tergantung di mana kita tinggal, makannya apa yang kita makan gitu. Oh iya, karena 1 kali makan di Dubai ya lumayan lah. Berarti kalau mau irit-irit banget ya gitu, di Dubai makannya harus roti aja. Atau bawa pop mie lah. Gila, 3.000 sampai 5.000-an berarti Ya, sekitar 20 jutaan. Ya, untuk di Dubai aja. Untuk di Dubai aja. Belum tiket dari Jakarta Dubai Jeddah atau Dubai Riyadh. ke Riyadh atau Dubai ke Jeddah. Oke, terakhir nih, apa yang harus dipersiapkan dan syarat-syarat yang tertentu dari Indonesia dan juga dari Saudi untuk bisa masuk melalui jalur situ. Yang jelas, yang pertama tentu kita harus masih memiliki izin untuk masuk ke Saudi, yaitu huruj awadahnya masih berlaku ya. Oke. Atau visa baru sekalipun, misalkan kita sebagai barista atau pekerja atau profesi apapun ya, visanya harus masih berlaku. Terus yang kedua, kita pastikan kalau yang sudah mukim seperti kita yang sudah punya igoma, kita pastikan untuk mempermudah, yaitu kita harus sudah vaksin. Harus sudah vaksin di sini ya. Untuk mempermudah ya. Ya, untuk mempermudah. Sebetulnya belum vaksin pun bisa masuk ke sini, tapi nanti sebelum berangkat ke Saudinya, sebelum berangkat ke Riyadh atau ke Jeddahnya, si pihak penerbangan akan mengecek semua itu. Kalau kita sudah vaksin dan di aplikasi Tawakalna sudah tertulis kita sudah imun, ya itu kita langsung tidak harus booking hotel untuk paket karantina di Riyadh atau di Jeddah selama 7 hari. Tapi kalau kita belum vaksin, maka pihak penerbangan mewajibkan kita untuk membeli tiket berikut paket karantina 7 hari di Saudi. Jadi biayanya nanti nambah lagi. Double lagi. Iya. Oh, berarti intinya kita bisa masuk Saudi tanpa harus karantina kalau memang sudah ada bukti divaksin. Iya. Kalau belum divaksin, berarti harus membeli paket karantina. Ya, karantina di sini yang dimaksud adalah karantina institusional. Jadi karantina wajib di hotel yang sudah diverifikasi oleh pemerintah. Kalau saya karena sudah vaksin walau baru 1 kali, jadi karantinanya karantina mandiri di rumah. Nah, berarti ini dia sih kenapa negara baik Indonesia atau Saudi menyarankan untuk masuk ke dalam negara harus sudah divaksin. Ya intinya ini biar tidak harus karantina dulu, biar bisa langsung masuk ke pekerjaan ataupun ke rumah. Iya, tapi Kang Idai mohon ini informasi seperti ini tidak dijadikan patokan 100%. Berarti kesimpulannya tetap ya, Indonesia ke Arab Saudi belum buka.
intinya. Betul, secara langsung bagi masyarakat umum belum. Ya, dan tentunya jalur seperti ini memang bisa, namun sekali lagi dengan biaya yang lumayan fantastis, cukup mahal. Jadi sebaiknya ya itu dulu, sabar aja dulu. Oke. Selain tadi yang saya sampaikan, jadi mohon informasi seperti ini tidak serta-merta dijadikan patokan. Benar. Ya, karena mungkin pengalaman saya berbeda dengan pengalaman teman-teman yang lain. Yang kedua juga kita harus tahu bahwasanya peraturan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Kayak kemarin saya cerita sama salah satu yang dari KBRI, dari dubes di sana, istrinya kan iya, itu juga seru banget sih ceritanya itu. Lewat Dubai, terus pas harinya itu Saudi langsung menangguhkan penerbangan dari Dubai, akhirnya terjebak kan? Betul. Nah ini jadi bagi teman-teman yang khususnya ya profesinya misalkan teman-teman pekerja migran di sini, sebaiknya silakan langsung kunjungi kantor atau agen travel di kota masing-masing ya. Yang di Riyadh bisa saya kasih alamatnya, silakan ya. Bagi teman-teman yang menginginkan untuk bisa kembali ke Arab Saudi, silakan kunjungi kantor travel yang terdekat di kotanya. Saya yakin di Jeddah pun banyak ya, tinggal kita datang ke kantor travel dan cari informasi di sana. Yang di Riyadh ataupun yang di Dammam apalagi karena kantor travel ini mereka akan memiliki informasi yang paling update, yang terbaru. Jadi silakan ajak aja, bisa datang sendiri atau menginformasikan ke majikannya untuk datang ke kantor travel seperti itu. Terima kasih ya Pak Tatang sudah sharing. Semoga ini bermanfaat bagi memang mungkin sebagian TKW yang daruri lah, yang majikannya maksa atau memang ya dibutuhkan. Tapi di balik itu kita juga harus hati-hati ya dengan tawaran-tawaran yang ilegal istilahnya. Ya banyak orang ya yang calo-calo yang nawarin dengan tidak ada tanggung jawab. Itu dia yang kita takutkan. Iya. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin cepat kembali ke Saudi bisa berhasil. Amin. Dan kalau informasinya masih belum jelas, sebaiknya ditunggu sampai dengan normal akhir Juli ini. Insya Allah mudah-mudahan ada jawaban lagi. Ada peraturan baru yang lebih menguntungkan kita. Amin. Oke, Pak Tatang, makasih sudah sharing. Terima kasih. Aduh, alhamdulillah akhirnya bisa face to face langsung dan bisa silaturahmi kembali meskipun di Dammam. Iya. Tak apa sih, kayak mimpi gitu bisa ke sini. Karena udah dong. Yang ini senang sekali nih dapat ketemu dengan salah satu public figure lah, influencer Arab Saudi di sini. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi karena kita mau terbang, jadi sebenarnya ini udah telat banget. Masih ada ya. Terima kasih sekali lagi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan ke sosial media kalian supaya yang lain juga tahu nih seputar informasi penting seputar Arab Saudi. Saya dari Picaran pamit dan rekan saya Pak Tatang Mukhtar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.